Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan asesmen sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester, materi matematika wajib dan semoga bermanfaat. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi titik pembahasan soal matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretan ya. Soal nomor 1. Garis G tegak lurus pada bidang V. Dan bidang W membentuk sudut lancip terhadap bidang V. Jika W memotong V menurut suatu garis S, maka proyeksi garis G pada W adalah. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menggambar bidang V dan W, kita buat dalam ruang kubus ya. Misalnya bentuk kubusnya seperti ini. Untuk bidang V kita misalkan yang alasnya ini atau ABCD sebagai bidang V. Kemudian kita gambar garis G atau galur bidang V. Misalnya garisnya adalah garis FB teman-teman. Ini sebagai garis G. Kemudian kita gambar bidang W yang bentuk sudut lancip terhadap bidang V. Nah, misalnya bentuk bidangnya seperti ini. Nah, sebagai bidang W ya. Nah, kelihatan kan antara bidang W dan V bentuknya lancip. Nah, perpotongan antara bidang W dan V ini adalah garis BC. Ini sebagai garis S. Setelah itu kita buat proyeksi garis G pada bidang W. Kita perhatikan teman-teman, untuk garis G salah satu ujungnya kan yaitu titik B sudah berada pada bidang W. Maka dari titik F ini teman-teman kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang W. Misalnya garisnya seperti ini ya, garis merah tegak lurus dengan bidang W. Sehingga proyeksi dari garis G terhadap bidang W, yaitu kita tarik garis dari titik B ini teman-teman, tegak lurus dengan garis yang warna merah ini, seperti ini. Ini sebagai proyeksi garis G terhadap bidang W. Kita simbolkan sebagai G aksen. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, dari sini terlihat antara G aksen dalam hal ini proyeksi G pada bidang W, ini saling tegak lurus dengan garis S teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Bisa dipahami ya? Lanjut soal yang kedua, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Panjang proyeksi DE pada BDHF adalah, oke, kita gambar bentuk kubusnya dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian garis DE kita tarik garis ya dari titik D ke titik E. Kemudian bidang BDHF seperti ini. Yang ditanyakan panjang proyeksi DE pada BDHF. Nah, caranya titik D ini kan teman-teman sudah berada pada bidang BDHF. Maka titik E yang tidak berada pada bidang BDHF, kita buat garis yang tegak lurus teman-teman. Dari titik E ini ke bidang BDHF, dalam hal ini diwakili oleh garis FH. Nah, garis FH ini kan merupakan garis diagonal bidang. Maka supaya tegak lurus dengan garis yang akan kita tarik dari titik E, maka titik E ini juga harus membentuk garis diagonal bidang teman-teman. Dari titik E ke G. Tapi kita cukup buatnya dari titik E ini ke sini, ke tengah-tengahnya ya, karena sudah bentuknya tegak lurus. Kita misalkan sebagai titik O. Maka panjang proyeksi DE yang dimaksud pada bidang BDHF ini adalah kita tarik garis dari titik D ke titik O. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan cari nilainya dari D ke O ini berapa panjangnya. Nah, bisa kita gunakan beberapa cara teman-teman. Nah, di sini kita gunakan dulu cara cepat ya. Nah, ini juga sama teman-teman dalam mencari jarak dari titik A ke titik O, dari B ke O, dari C ke O. Ini sama teman-teman. Karena masing-masing titik sudut ini ke tengah-tengah sini ya, ini jaraknya sama panjang teman-teman. Sehingga rumus cepatnya adalah DO sama dengan 1/2 kali A kali akar 6. A ini merupakan panjang rusuknya dalam hal ini 8. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kita masukkan nilainya dengan aja kita ganti 8, jadi 1/2 kali 8 kali 6. Nah, ini hasilnya sama dengan 4 akar 6. Nah, kalau kita gunakan dengan cara dalil Pitagoras, yaitu DO sama dengan akar DH kuadrat ya, ditambah dengan HO kuadrat. Karena DO ini merupakan sisi miringnya. Dengan DH merupakan panjang rusuknya dalam hal ini 8, sedangkan HO setengah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang kan A akar 2. Setengah diagonal bidang berarti 1/2 A akar 2. Atau setengah kali 8 akar 2. Yaitu 4 akar 2. Jadi akar 8 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Nah, untuk memudahkan, karena 8 dan 4 ini merupakan faktornya, jadi kita keluarkan saja 4-nya ya.
Karena 8 bisa dibagi 4, 4 akar 2 juga bisa dibagi 4. Sehingga dalam akar tinggal 8 bagi 4, 2, 2 dikuadratkan. 4 akar 2 dibagi 4, akar 2 dikuadratkan. Hasilnya 2 kuadrat 4 tambah akar 2 kuadratnya 2. 4 tambah 2, 6. Jadi 4 akar 6. Nah, terbukti hasilnya sama ya. Maka jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga, diketahui kubus ABC DFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik G ke garis BD adalah kubus dengan panjang rusuk 6 cm, ditanya jarak titik G ke garis BD. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, jarak titik D ke titik G sama panjang dengan jarak dari titik B ke titik G. Berarti diagonal bidang ya. Maka jarak titik G ke garis BD, berarti kalau ditarik garis tegak lurus di tengah-tengahnya sini teman-teman. Misalnya sebagai titik O. Sehingga jarak titik G ke titik O atau GO bisa kita gunakan cara cepat sebagaimana yang sudah kita bahas pada soal sebelumnya, yaitu GO sama dengan 1/2 kali A kali akar 6 ya. A-nya 6, jadi 1/2 kali 6 kali akar 6 sama dengan 3 akar 6. Bisa dipahami teman-teman ya. Kalau menggunakan dalih Pitagoras, kita buat garis bantu dari titik C ke titik O. Kemudian kita tinjau segitiga GCO. Siku-siku titik C dengan GO-nya sebagai sisi miring. Jadi GO sama dengan akar CG kuadrat tambah CO kuadrat. CG-nya merupakan panjang rusuk yaitu 6, sedangkan CO-nya setengah diagonal bidang ya. Diagonal bidangnya kan 6 akar 2, setengahnya 3 akar 2. Berarti akar 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Yang kuadrat 36, 3 akar 2 kuadrat 18 ya. Tambah 36 sama dengan akar 54. Akar 54 ini kalau diuraikan 9 kali 6. 9-nya di akar jadi 3, jadi sama dengan 3 akar 6. Hasilnya sama, berarti jawabannya C. Lanjut soal yang keempat. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah kubus dengan panjang rusuk 10 cm, kemudian titik M pada pertengahan EH ya. EH-nya ini titik M-nya di sini. Kemudian jarak titik M ke garis AG. AG-nya merupakan diagonal ruang. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, jika ditarik garis dari titik M ke G dan titik M ke A, ini panjangnya sama. Berarti jarak titik M ke AG sama saja dengan pertengahannya teman-teman, karena pasti tegak lurus ya. Ya, kita tarik garis dari titik M ke pertengahan AG ini sebagai titik O. Nah, cara cepatnya untuk mencari jarak titik M ke titik O, teman-teman, tidak perlu kita cari jarak M ke G-nya berapa, kemudian juga M ke A-nya berapa. Tapi kita gunakan cara cepat, yaitu jika MO ini kita perpanjang, teman-teman, sampai di pertengahan BC. Nah, ini sama halnya dengan garis yang sejajar dengan titik E ke titik B, yang merupakan diagonal bidang ya. Jadi tip cepatnya, jarak titik M ke titik O sama saja dengan setengah diagonal bidang. Diagonal bidang kan A akar 2 ya. Jadi setengah kali A akar 2. Dengan A-nya kita ganti 10, berarti MO sama dengan setengah kali 10 kali akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Bisa diikuti teman-teman ya, jadi jawabannya E. Lanjut soal yang kelima. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak titik H ke bidang ACF adalah. Oke, dari kubus ini misalnya titik H-nya di sini. Untuk bidang ACF-nya ACF. Yang ini ya. Kemudian jarak titik H ke bidang ACF. Maka kita buat garis yang mewakili ACF teman-teman. Kita ambil garis tengahnya ya, garis beratnya. Yaitu kita tarik garis dari titik F ke pertengahan AC. Di sini sebagai titik P. Sehingga jarak titik H yang tegak lurus dengan PF, kita misalkan di sini sebagai titik O. Berikutnya, buat garis bantu dari titik H ke titik F dan dari titik H ke titik P. Kita lukis ulang segitiga PFH-nya di sini. P, F, H, ini garis tinggi, titik O. Berikutnya, jarak dari P ke H atau H ke P, ini sudah kita bahas pada soal sebelumnya ya. Langsung pakai rumus setengah A akar 6.
Kemudian HF-nya diagonal bidang, A akar 2. PF-nya sama dengan PH, yaitu setengah A akar 6. Kalau kita ganti A-nya dengan 4, berarti ini setengah kali 4, 2 ya, 2 akar 6. Ini juga 2 akar 6. Yang ini 4 akar 2. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Selanjutnya untuk mencari HO, kita butuh panjang PO teman-teman. Tadi kita perhatikan segitiga AFC ya. Ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, titik O ini berada pada titik beratnya, yaitu di sini posisinya ya. Di mana jarak PO ini sama dengan sepertiga dari PF, sepertiga tingginya teman-teman. Jadi PO sama dengan sepertiga FP. Dengan FP-nya sudah diketahui yaitu 2 akar 6. Sepertiga kali 2 akar 6 sama dengan 2 per 3 akar 6. Jadi di sini 2 per 3 akar 6 ya. Sehingga HO-nya dapat kita cari dengan menggunakan dalil Pitagoras. Sama dengan akar HP kuadrat ya dikurangi dengan PO kuadrat. HP-nya 2 akar 6 dikuadratkan dan dikurangi PO-nya 2 per 3 akar 6 kuadrat. Nah, untuk memudahkan teman-teman, 2 ini kan sama ya. Kita keluarkan dari akar. Jadi sama dengan 2. Yang dalam akar, tinggal akar 6 dikuadratkan ya. Yang ini sepertiga akar 6 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 2. Akar 6 kuadratkan 6. Dikurangi 6 per 9. Kemudian kita samakan penyebutnya ini jadi penyebut 9 ya. 6 kali 9, 54. Dikurangi 6, 48. 48 per 9. 48-nya kalau diuraikan jadi 16 kali 3 ya. Sama dengan 2 kali akar 16 kali 3 per 9. 16 per 9 hasil akarnya 4 per 3. Dikali 2 jadi 8 per 3. Kemudian kali akar 3. Jadi jawabannya 8 per 3 akar 3 yaitu C. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan asesmen sumatif akhir semester matematika wajib tentang dimensi 3. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.